Selamat datang pada video tutorial kita yang keempat pada seri top-down shooter. Dan pada video ini kita akan menambahkan objek senjata pada karakter kita. Kita akan menggunakan model yang dapat kita import dari tempat lain. Kemudian kita juga akan mensimulasikan peluru yang dapat ditembakkan dari senjata tersebut. Pada video ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang konsep Object Oriented Programming dan bagaimana implementasinya pada Unreal Engine melalui blueprint. Ya, jadi pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan ini ya, karakter kita dan sudah ada animasinya. Ya, mungkin animasinya belum sempurna, bisa dimodifikasi sedikit kecepatannya dan animasi yang digunakan ya. Menurut saya ini kecepatannya agak-agak salah sih ya. Jadi kurang nggak smooth dia, nggak sesuai dengan animasinya. Tapi saya rasa kalau untuk pembersihan detail itu nanti kalau sempat kita akan kerjain belakangan, tapi ya prioritas terakhir aja. Baik, jadi pada tutorial ini kita akan menambahkan pistol dan kita akan menambahkan peluru gitu ya. Jadi pistol itu nanti akan mengeluarkan peluru, di mana di sini kita akan lebih banyak lagi belajar tentang konsep POP pada Unreal Engine. Nah, untuk tutorial kali ini nanti linknya bisa dilihat di komen ya. Tapi Anda diberikan kebebasan untuk memilih aset apapun ya. Saya kebetulan dapat aset dari ArtStation dan ini free eh, untuk personal use ya. Jadi kalau misalnya ingin hanya untuk membuat tutorial aja atau untuk project sampingan silahkan pakai ini ya. Saya rasa ini cukup untuk project kita dan cukup bagus malah ya, sesuai dengan karakter yang kita pakai. Tapi ini tidak untuk komersial. Jadi kalau untuk komersial silahkan harus dibeli ini ya. Linknya nanti bisa saya letakkan di komen dan bisa digunakan. Dan setelah di-download nanti akan ada, sebentar ya. Akan ada sebentar tadi saya sudah pindahin kemari ya. Akan ada dua folder ya, model dan tekstur ya. Untuk yang teksturnya ini dalamnya ini ada eh, gambar ya. Bisa dipindahin ke modelnya. Jadi ini ya kita Ctrl A, Ctrl C ya. Lalu di modelnya kita pindahin aja. Ini kebetulan saya sudah pindahin. Nah, sebelum kita import eh, gambarnya, mungkin kita bahas dulu sedikit apa arti dari tekstur ini ya. Jadi, kalau kita punya 3D object, itu biasanya untuk menambahkan detailnya itu kita bisa gunakan tekstur gitu ya. Untuk yang base color itu adalah warna dasarnya ya. Jadi ini adalah warna dasar dari pistol kita ya. Jadi kalau kita lihat dari sini dia kalau di unwrap ya namanya ya, di unwrap itu kayak dikupas gitu pistolnya baru dijadikan sebuah gambar untuk teksturnya ini warna-warnanya ini jadi gambar seperti inilah dia bentuknya ya. Ini pelatuknya mungkin ya. Ini pelatuknya, nih gagangnya kelihatan ya. Ini gagangnya ada perbedaannya mungkin yang ini metalik, yang ini lebih apa ya, lebih halus ya permukaannya lebih doff gitu ya. Jadi yang ini yang bagian metaliknya, yang ini bagian doff-nya gitu. Oh enggak ya, terbalik malah ya. Ini bagian doff-nya, ini bagian metaliknya ya. Nah, itu untuk base color-nya, itu warna dasarnya. Nah, yang kedua itu adalah emisif. Emisif itu adalah cahaya ya. Jadi kalau misalnya nanti scene-nya gelap, apa yang kelihatan gitu. Ya, jadi biasanya itu adalah objek yang mengeluarkan emisi. Emisi itu ya kayak pancaran sinar gitu ya, emission gitu ya. Jadi kebetulan ini ada lampu dia, lampu warna hijau 3 ini ya. Lampu warna hijau 3. Di sini juga ada 3 sama lampu warna merahnya itu. Oh, nih lampu warna merahnya itu di depan ya. Ini dia ya. Ini lampu warna merahnya di depan. Lampu 3 di sini dan 2 ini kayaknya lampu yang ini nih. Yang di atas ini ya. Ya, di atas. Oke. Itu emission. Nah, yang berikutnya, nah ini yang agak ribet, ini namanya normal. Normal ini adalah
menghadap kemana permukaannya, gitu ya. Nah, jadi biasanya kita pakai, jadi kenapa, apa pengaruhnya normal ini? Jadi kalau misalnya yang hitam-hitam ini, nih hitam-hitam ini, biasanya kalau disinari cahaya dia tetap hitam, tapi beda kalau yang sama lainnya. Kalau disinari cahaya dia mungkin akan terang gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini artinya normalnya ini arah dari permukaannya ini nggak kemana-mana gitu ya. Kalau yang ini arahnya warna ungu berarti mungkin apa ya, ungu ekspositif ya positif ya, lupa saya ya. Nah, kenapa kita perlu normal ini? Karena objeknya itu mungkin di bagian gagangnya ini dia hanya satu plane aja dia ya. Jadi untuk menambahkan detail lubang-lubangnya ini dia pakai normalnya ya. Normal ini akan kelihatan nanti kalau objeknya ini disinari cahaya. Jadi kita akan lihat detail-detailnya ini ketika dia disinari cahaya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara detail ya, ini ya misalnya inilah ini ya. Ini kan yang segitiga-segitiga ini normalnya tuh seperti ini. Nah, poligonnya mungkin yang segitiga-segitiga ini nggak ada gitu. Dia cuma satu lempengan aja. Nggak ada detail segitiganya ini. Tapi karena normalnya ini kita buat nilainya berubah-berubah, ketika dia kena cahaya, dia akan berbeda nih, berbeda dia nilainya. Di sini ini agak putih sama yang di sini warna hitamnya. Itu namanya normal ya. Jadi biasanya ini dipakai untuk menambahkan detail pada objek kita gitu. Jadi kita cukup menggambar dengan, karena kan jumlah poligon itu sangat mempengaruhi performa dari game kita ya. Jadi kalau misalnya jumlah poligonnya lebih kecil, kemungkinan besar ya lebih cepat proses penggambarannya gitu. Jadi sebisa mungkin kita mengakali gimana caranya untuk menambahkan detail-detail kecil seperti ini gitu ya. Jadi salah satu yang bisa dipakai adalah normal ini. Yang terakhir adalah untuk glossiness ya. Jadi ini kelihatannya metal atau doff gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang bagian sininya itu mungkin kelihatannya metal ya. Jadi dia ini warnanya terang, yang di ini agak doff gitu warnanya, agak lembut, sorry. Yang di sini agak lembut. Jadi dia bagian sini tuh ya. Nih. Oke. Nah, itulah keempat warnanya nih, dan ini semua itu biasanya dicatat di material. Jadi kalau misalnya ini materialnya, ini kebetulan tadi saya sudah buka pakai notepad ya. Kalau misalnya belum, silahkan diklik kanan, open with, cari aja notepad gitu ya. Kenapa? Karena MTL ini bisa dibaca. Ini dia material ini ya. Jadi material ini dia menyimpan material dari objek kita. Nah, yang jadi masalah adalah eh, direktorinya ini, direktori si creator objeknya ini ya, creator si kontennya ini ya, si pas Visiaki Visiaki Lam gitu ya di sini ya. Jadi kita nggak bisa pakai materialnya ini gitu ya. Bisa kita buat nanti material kita sendiri dan kita arahkan aja nanti BAM KD KENS-nya itu sederhana kok ya. Tapi nanti di bagian ininya mungkin nggak dapat. Tapi karena ini pistolnya ini agak kecil, saya rasa nggak begitu pengaruh lah ya. Jadi kita nggak akan pakai materialnya ini ya, tapi kita akan buat material kita sendiri menyerupai ini ya, pemetaannya nih, mappingnya. Nah, ada FBX dan ada OBJ. Saya nggak tahu waktu saya import FBX kayaknya nggak masuk dia. Jadi saya rasa lebih simple itu kalau OBJ. OBJ ini dia sama kayak material ya. Jadi dia adalah konten dari poligonnya tapi bisa dibaca gitu ya. Jadi ini adalah materialnya, dia bilang materialnya ini gitu ya. Nanti kita nggak akan pakai ini, nanti kita akan replace juga. O itu adalah objeknya itu O, V itu adalah vertexnya. Jadi objek base P1 ini adalah vertexnya gitu ya. Ya, jadi inilah posisi vertex dari objek V1 ini. VT ini adalah teksturnya, tekstur koordinatnya ya. Jadi untuk setiap titik vertex pasti ada titik koordinatnya. Titik koordinatnya itu nanti akan di mapping kemari ya. Jadi misalnya di pucuk senjatanya ini yang merah ini titik koordinatnya itu di mana? Di sekitar sini dia kan gitu ya. Itu adalah VT ya. Baru VN itu adalah normalnya, normalnya ke arah mana, tapi ini vertex normal, kita nggak akan bahas di sini, belakangan aja.
Dan face itulah yang menggabungkan vertex-vertexnya itu. Jadi vertex itu digabungkan jadi sebuah face dia, ya. Nah, jadi objeknya ada banyak ya, ada base P2 ya. Dia objek gunnya itu terdiri seberapa item dia, base P3 gitu ya. Jadi ada beberapa objek. Oke. Nah, jadi yang saya akan copy ini aja materialnya ini dan saya akan copy yang OBJ-nya ya. Bisa kita pindahkan ke project kita ya. Jadi saya di sini saya bikin di kontennya ya. Di konten saya rasa saya tambahkan kemarin di karakternya ya, SWAT ya. Kalau gitu saya tambahkan folder baru aja di sini namanya weapon ya. Dan di weapon itu saya bikin namanya ini apa nih? Sci-fi Block 19 ya. eh Glock 19 ya. Oh, inspired by the Glock 19, berarti Block 19 gitu. Gak apa-apa ya. Jadi namanya itu kita bikin Block 19 ya. Baru saya pindahin aja kemari ininya foldernya ya. Nah, di sini bisa saya import sebentar ya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di kontennya ini, mungkin dia butuh berapa waktu sebelum muncul ya. Tapi harusnya sudah muncul nih weapon, block 19. Kayaknya filenya belum, kayaknya filenya harus manual kita pindahin. Jadi kita bisa drag and drop, tapi coba drag and dropnya dulu di materialnya dulu ya. Eh, ya ini agak aneh nih, namanya Glock semua ya. eh Boleh di rename kalau mau ya. Jadi ini saya bikin supaya rapi aja sih project kita ya. Block 19 material base color ya. Ini saya copy aja supaya sederhana dia. Oke, yang ini block 19 emissive. Harusnya dia sudah Unreal ready ya, tapi saya nggak tahu waktu saya import kayaknya ada masalah. Sorry. Material emissive ya. Oke, ini juga saya bikin. Oh, sorry. eh Block 19 material normal dan terakhir, alah, agak ribet ya. Block Block 19 material occlusion volumetric. Oke, ya. Yang pertama saya copy materialnya dulu ya, teksturnya dulu saya copy, saya drag drop aja kemari. Ya, nanti dia akan copy, harusnya nggak ada masalah. Nah, kemudian untuk materialnya ya, tadi saya nggak copy materialnya, kenapa? Karena kita copy aja di sini materialnya. Jadi kita bikin aja sini material baru ya. Jadi di sini ada pilihannya material. Kalau misalnya nggak ada, itu ada di materials nih, material aja ya. Klik. Jadi kita bikin block 19 underscore material. Oke. Nah, ketika kita double klik atau kita tekan enter akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah output dari material kita. Ini adalah previewnya. Ya. Jadi yang pertama base color dulu ya. Kita bisa ambil teksturnya dari base color ini. Sebentar ya. Oh, sebentar. Oh, enggak, sorry. Gini aja cara gampangnya ya. Jadi kita bisa drag and drop aja dari sini. Jadi kalau misalnya tadi ini kan ada base color, metallic, specular, ada semua kan di sini yang mau kita copy kan. Jadi yang empat-empat ini aja kita shift select empat-empatnya ini ya. Kemudian kita drag aja kemari. Blok materialnya kita drop, nanti dia akan copy semua tekstur sampelnya. Daripada kita bikin note satu-satu, kita copy seperti itu, lebih mudah dia ya. Lalu kita connect aja ya. Jadi ini yang base color ya. Ini base color, RGB-nya kita connect ke base color ya. Ini yang apa ini? Ini apa ya? Apa? Roughness ya. Roughness. Ya kan ya? Roughness ya. Ya. Ini roughness. Oh enggak metallic. Ya, ini metallic ya. Kemudian ini tekstur sampel untuk emission ya, emissive color ya, saya masukkan kemari. Kemudian ini untuk normalnya saya masukkan kemari. Oke,
Nah, jadi kelihatan sudah, oh berantakan. Ya, tapi nggak apa-apa, karena kita nggak akan masuk kemari lagi, mudah-mudahan. Ya, jadi kita sudah lihat materialnya di sini, walaupun dia masih itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa pindahkan OBJ-nya kemari. Ya, itu dia akan bilang ada option di sini, kita import aja OBJ-nya. Tapi kalau kita buka, dia belum ada materialnya ya, masih kosong dia. Ya, kita bisa copy langsung material yang kita buat di sini, ya ini material slotnya, ya. Kita bisa bikin block 19 material ini, pluk, dan dapatlah material kita. Oke. Oke, sekarang kita sudah punya senjatanya, kita mau tambahin ke karakter kita, tapi kita harus tentukan dulu di mana nih senjatanya harus diletakkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke SWAT ya, folder SWAT, kita punya tipe skeleton, coba dibuka tipe skeletonnya. Nah, ini adalah karakter kita. Kita mau letakkan pistolnya itu di sini kan. Jadi ini kan lengan kanannya ya, dengan asumsi bahwa dia nggak kidal ya, right hand. Jadi kita mau letakkan di tang tangan kanannya ini pistolnya ya. Supaya kebayang lebih mudah karena ini bukan pose standar ya. Kita bikin aja preview animationnya itu idle. Tuh, idle seperti itu. Jadi kita mau letakkan pistolnya itu di sini. Nah, ada sedikit kesalahan waktu saya import ya, sepertinya ini kurang sesuai posisi tangannya untuk megang pistol ya. Kenapa? Armnya tuh kurang dekat. Jadi nanti kalau misalnya mau import ulang bisa diperbaiki armnya itu ya. Ini armnya terlalu terlalu jauh ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pegang pistolnya itu di sebelah kanan, jadi kita lihat aja ini kan rignya ya, ini tulang-tulangnya ya, eh skeleton dari part skeleton dari karakter kita. Jadi di sini kalau untuk tangan kanan itu dia biasanya di bawah right forearm, di bawah right shoulder ya. Jadi kita lihat aja right shoulder. Ini right shoulder, right arm, right forearm, right hand ya. Kemudian ada index, middle, pinky, ring. Itu jari-jarinya ya. Saya nggak perlu letakkan di ininya index, middle, pinky-nya. Thumbnya juga nggak perlu kayaknya, jadi saya tambahkan soketnya itu di, coba ya kalau misalnya saya letakkan di sini, dia terlalu itu ya, terlalu, coba kalau misalnya saya letakkan middle, middle kayaknya lebih make sense ya, atau di finger aja deh, di index ya, index kayaknya lebih bagus, nanti bisa kita geser kok, jadi di atas sini dia ya, posisi pistolnya ya. Jadi kita mau letakkan di indeks ya, di indeks berapa? Indeks 3 aja. Ini ada bagian-bagiannya lagi karena kan jari kita itu kan ada sendi-sendinya lah ya. Kita taruh aja di indeks 3 ya. Indeks 4 nggak ada. Jadi kita bisa klik kanan di sini dan kita add socket ya. Jadi kita ada muncul nanti socket baru namanya right hand index socket ya. Kita rename aja jadi pistol socket. Oops, sorry, pistol socket ya. Nah, di pistol socket inilah kita mau letakkan senjata kita. Jadi kita bisa letakkan di sini dan preview. Oh, sebentar. Ya, sebentar ya. Ya, dan kalau kita klik kanan di pistol socketnya ini, add preview assetnya ya. Kita bisa add preview asset. Kita pilih aja di sini block 19 ya. Kita pilih, wow, terlalu besar ya sepertinya ya. Nah, itulah yang harus kita perbaiki ya. Jadi relatif scale-nya mungkin 0,05 kali ya. Ini juga 0,05, 0,05, terlalu kecil ya. Sebenarnya udah pas sih? Coba ya 0,07, 0,07, 0,07. Ya, mungkin kita rapiin dulu. Kita pause dulu sih kawan ini. Atau jangan idle deh ya, karena idle-nya ngadap ke bawah. Coba kita bikin preview animation-nya itu walk ya. Strip walk. Nah, ini. Jadi dia ngadap ke depan ya. Nah, sekarang kita perbaiki posisi pistolnya ya.
kita harus ngadap ke depan posisi pistolnya, jadi silakan digeser aja. Kalau misalnya belum ada eh apa namanya ini ya, lupa saya. Ya tanda untuk rotasinya ya. Apa sih gizmo. Ya, gizmo untuk rotasinya ini bisa pilih di sini ya. Ini untuk translate, rotate, scale ya. Kita sekarang mau rotate, kita rotate aja ya posisinya. Ini. Ya. Ya, dan arahnya kita bikin ke bawah. Oke. Kita lihat dari depan coba ya. Kita lihat dari depan. Enaknya itu kita coba lihat dari front coba. Oh, enggak juga ya. Left. Nah, ini dia left ya. Jadi kita sesuaikan posisinya harusnya ini lurus ya karena ini dari leftnya. Coba ini karena saya gesernya 10 kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Melenceng dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Karena nanti yang kita lihat bukan posisi dari pistolnya tapi dari orangnya gitu ya. Dia ngadep kemana. Tapi dia agak ke bawah dikit, jadi kita translate. Translate-nya kita pilih di sini, kita agak geser ke bawah dikit, agak geser ke depan dikit. Dah. Nah, inilah kira-kira posisi pistol kita. Kayaknya udah benar ya. Oke. Dan kita save dan jadilah pistolnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak ribetnya adalah meletakkan pistolnya di tangan orang ya. Jadi kan ini cuman itu aja ya. Ini pistolnya kayak gede banget ya. Coba saya kecilin lagi deh. eh eh, Pistol soketnya. Jangan 0,6 coba ya. Nah, itu kayaknya lebih masuk akal. Oke. Oke. Nah, ya. Jadi ini udah ada pistolnya. Jadi sekarang apa yang saya buat? Saya harus bilang kalau misalnya karakternya muncul, maka pistolnya juga harus muncul. Caranya gimana? Kita bikin dulu blueprint untuk pistolnya itu, ya. Jadi di top down ya, blueprints ya kita bisa letakkan atau jangan-jangan ya, di block 19 aja. Di weapon block 19 ya supaya lebih tersorted dia blueprintnya. Kita bikin blueprint kelasnya. Pistol itu adalah sebuah actor ya. Kita bikin block 19 BP. BP. Oke, untuk blueprint ya. Jadi di sini kita pilih blueprintnya. Kita add static mesh, oh sorry, nya itu adalah sebuah ya, jadi udah ada static mesh di sini dan static meshnya kita pilih sebuah pistol block 19. Nah ini sci-fi blocknya nggak apa-apa terlalu besar. Kenapa? Karena nanti dia akan di scale sesuai dengan soketnya di tiposnya ini ya, nggak masalah besar gini ya. Oke, jadi kalau sudah di-compile saja. Nah, sekarang kita mau tambahkan block 19 BP-nya ini di karakter kita. Ya, caranya gimana? Kita di top down ya, di blueprints ada top down karakter ya. Top down karakternya ini eh sebentar constructor ya. Di konstruktornya ini harusnya ada if oh sorry enggak. Gini, sorry. Di event graph ya, jangan di constructor sini ya. Kita bikin event begin play ya. Ini artinya event yang akan dipanggil sewaktu permainannya dimulai ya, begin play. Apa yang kita lakukan? Kita tambahkan gun blueprintnya itu di orangnya. Kita spawn gun blueprintnya ya. Jadi selama ini kita hanya spawn karakternya kan. Sekarang ketika kita spawn karakter dan ketika mulai permainannya kita spawn juga itunya gun BP-nya ya. Jadi gimana caranya spawn actor ya, ada pilihannya actor from class ya. Baru kita pilih kelasnya adalah gun BP. No, sorry, block 19 BP. Block 19 BP ya. Kemudian spawn transformnya ini kita harus ambil posisi orangnya ya. Jadi kita bikin get actor position aja dulu ya, location. Sorry. Kita pecah aja dulu ya spawn transformnya ini, saya split ya.
Jadi dia ada location, rotation, sama scale. Kita satu-satu dulu kita buat ya. Jadi saya mau lokasinya aja dulu. Ya, kelasnya sudah, transform locationnya sudah, kita expand lagi. Ownernya adalah si self. Ya, jadi saya sendiri yang punya. Si karakter ini yang punya si itunya. Artinya apa? Kalau karakternya mati ya gunnya juga harus hilang gitu. Ya, oke. Spawn actor harusnya sudah. Coba kita tes berhasil atau tidak ya. Sepertinya ada yang kurang, tapi nanti kita akan lihat. Harusnya sudah ada gunnya sih. Wup, terlalu besar ya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini sebentar. Karena ini rotationnya belum kita connect ya. Jadi get actor location, kita harus juga get actor rotation ya. Saya takut kalau scale nanti dia nggak ngikut scale si kawannya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau gitu gini aja deh. Ini saya hapus saja dulu. Ini saya recombine lagi. Saya bikin get actor transform ya. Kemudian saya masukkan kemari. Coba saya jalankan. Oh, masih juga ya sepertinya. Sebentar saya cek dulu. Iya, jadi tadi udah saya gabung ya. Ternyata itunya ini saya hapus saja nih nggak perlu. Em, Harus ada satu lagi ya kayaknya apa ya namanya? Oh ya, attach actor to component benar. Attach actor to component. Kenapa? Karena kita udah spawn gunnya, tapi kita nggak bilang spawnnya itu mau ditaruh di mana gitu. Tadi kan kita sudah bikin soketnya ya di skeleton ini. Soketnya itu udah ada, tapi pistolnya nggak ada. Ya, ini cuman preview aja nih, preview only ini tulisannya ya. Jadi ketika kita spawn, kita harus letakkan di soketnya itu em, parentnya adalah get parent komponen ya. Dan socket name-nya itu tadi apa nama soketnya? Coba kita lihat di tipusnya pistol socket ya. Pastikan sama tulisannya dengan yang ada di sana ya. Oh, sorry, ini kan salah kan? Pistol, lah, pistol SOCKET. Oke. Nah, location rule-nya jangan keep relative, bilang aja snap to target. Ini juga snap to target, ini snap to target ya. Supaya lebih pas dia katanya. Atau enggak juga ya? Sebentar. Enggak. Sorry. Keep relative, sorry. Lebih tepatnya keep relative ya. Nanti snap to target. So, saya kurang tahu sih. Kayaknya keep relative. Oke, kita coba jalankan lagi. Belum juga ya. Eh, belum juga tempel pistolnya. Oke, di mana lagi yang salah nih? Oke, jadi salahnya di sini tadi ya. Maaf ya. Udah agak lupa juga. Yang pertama tadi saya belum connect return value-nya dengan targetnya. Jadi kita spawn spawn gun-nya, tapi kita nggak attach ke komponennya. Memang kita udah bilang ada attach actor ke komponennya, tapi kita nggak hubungkan return value-nya. Ini kan ketika kita found gun BP-nya, dia akan mereturn objek gun BP-nya kan. Jadi kita harus masukkan kemari. Kenapa? Karena kita harus tahu apa yang kita attach. Jadi setelah kita attach di sini, baru dia masuk pistol socketnya, baru dia muncul. Nah, kesalahan saya yang kedua adalah tadi skeletonnya saya hubungkan dengan si ini ya, dengan si right hand indexnya ya. Jangan ya, pindahin aja. Jadi tadi kan kayak gini ya, saya flexbox-nya itu saya pindahin ke sinilah ya. Sebentar, coba ini masih itu enggak ya? View enggak ya? Enggak ya? Oke. Ini kan tadi saya taruh di oh sorry. Ini pistol socketnya, sorry. Pistol socketnya tadi saya taruh di sini kan ya. Di right hand indexnya. Cuman right hand index itu kan terlalu liar dia. Ya. Jadi pindahin aja. Cara pindahinnya drag aja ini ke right hand. Jangan right hand index ya.
Karena kan right hand index itu dia nanti akan rotasi terus-terusan ya. Ketika dia tangannya itu bergerak ya, jari-jarinya bergerak, dia akan rotasi terus-terusan. Kita nggak mau ya. Jadi pindahin ke pistol socket aja. Lalu dipaskanlah posisinya itu supaya sesuai dengan pistol socketnya, dibagusin ya supaya kelihatan dari depan ini udah bagus. Oke. Kalau misalnya sudah ya, jadi ini bikin seperti ini. Yang location rule-nya sama rotation sama skill-nya semua snap to target ya, nggak ada masalah. Kalau kita play ya harusnya dia udah lengket. Ya, itu udah cukup bagus ya. Mungkin karena ini dari atas dan dia eh, terlalu jauh jadi nggak begitu jelas kelihatannya. Tapi saya rasa udah cukup lah ya. Tuh ya. Mungkin bisa saya perbesar sedikit dia di sininya ya. Pistol socketnya ini tapi udah besar ya. Udah cukup besar lah ya. Kalau misalnya saya bikin 75, 75, 75. Kemudian ini saya udah sih, ini udah cukup bagus sih ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah muncul ininya. Nah, satu yang saya perlu lagi, jadi ini sudah benar, tapi saya butuh gun referensinya di sini ya. Butuh variabel untuk menyimpan referensi ke gunnya. Kenapa? Karena nanti ketika kita tembakkan pelurunya ya, si pelurunya itu harus tahu dia mulai dari mana ya. Kita kan akan spawn pelurunya. Pelurunya ini nggak di-spawn dari orangnya kan. Kalau ini kan kita spawn berdasarkan lokasi orangnya ya. Nah, tapi nanti ketika kita bikin blueprint pelurunya ya, dia harus spawn berdasarkan lokasi si gunnya ini. Jadi gimana caranya dia bisa mengakses posisi gunnya ini ya? Kita harus bikin satu variabel untuk mereferensikan ini ya. Caranya gimana? Caranya gampang ya. Kita drag aja ini di sini, drag ya ke bawah sini. Oh, sorry, sorry. Bisa kita klik kanan di sini ya, klik kanan di return value-nya, baru bilang promote to variable. Klik, nanti akan ada di sini new var, kita bikin gun ref. Ya, dia adalah referensi ke gun ya. Ya, ini bisa kita lepas dari sini, baru kita sambung kemari ya. Ini juga kita sambung aja kemari ya supaya lebih rapi. Ini nggak usah, kita bisa potong alt klik kanan, alt klik kiri, sorry, alt klik kiri untuk memutus node-nya. Ya, jadi kita sudah punya gun referensi yang bisa kita pakai untuk menembakkan pelurunya. Oke, nah sekarang kita udah selesai eh, senjatanya. Ya, sekarang kita bisa bikin pelurunya. Cara bikin pelurunya gimana ya? Kayaknya mending setiap weapon itu ada pelurunya masing-masing ya, karena aja beda gitu ya. Jadi kita bikin pelurunya di sini. Saya bikin blueprint kelas yang baru ya, actor juga ya. Saya bikin di sini eh block 19 bullet ya, bullet. Tapi khusus untuk block 19 underscore BP ya, terserah namanya asal rapi aja. Jadi bullet itu biasanya kita bisa pakai mesh sih ya, tapi saya rasa akan lebih mudah kalau kita karena bullet ini nanti akan cepat sekali nggak kelihatan kalinya ya. Jadi kita bikin static mesh di sini dan untuk static meshnya kita pilih capsule ya, capsule oh bukan ya, cylinder. Kayaknya harusnya ada sih capsule ya. Coba ya. Static mesh-nya itu kita pilih silinder bisa sih ya, tapi kurang bagus kayaknya. Udah nggak apa-apa deh, silinder aja ya. eh Coba ya, capsule harusnya ada. Kok bisa nggak ada ya? Capsule silinder. Coba sebentar ya. Ya, saya rasa tadi saya coba copy bullet di sini ya. Nggak apa-apa deh kita pakai itu aja. Pakai yang sudah ada aja ya. Di proyek sebelumnya sepertinya saya ada starter konten ya saya import ya, tapi jadi berat ya proyeknya. Jadi kalau misalnya ada mesh bullet dari luar silakan dipakai.
Tapi saya pakai yang sudah ada aja, pakai silinder, silinder yang dari sini, dari ini kan ada silinder ya, yang bisa dipakai, ya. Karena bulat ini pasti akan cepat sekali ya, jadi nggak begitu ngaruh lah ya. Paling nanti kita bisa bikin materialnya sendiri di sini ya. Jadi kita bikin material baru, kita bikin bulat material, material ya. Kita bikin base colornya mungkin color warna gimana nih? Kok nggak mau dia? Oke. Oh, sorry. Em, atau gini aja. Dari sini aja. Di mana ya pilih colornya ya? Base color, color constant. Coba ya, base color. Enggak ya, color. Saya juga masih belum begitu mengerti sih tentang material sebenarnya. Apalagi built-in material. Coba kalau kita, oh no, kalau kita pilih material yang sudah built-in ya, delete material, oh sorry, material, oh sepertinya cuma material ini aja yang ada ya.